Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu kepada semua simpatisan PT Biwan Global Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin sharingkan produk knowledge dari PT Biwan Global Indonesia. Saya Pak Zono Rein yang didaulatkan jadi Direktur Marketing di PT Biwan Global Indonesia. Izinkan saya untuk sharing tentang konsep kesehatan dan produk knowledge dari PT Biwan Global Indonesia. Kenapa Anda harus sehat? Sering dalam seminar saya mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau sakit. Semua orang mau sehat. Kenapa orang itu mau sehat? Yang pertama adalah orang itu bisa beribadah. Yang Muslim ke masjid, yang Kristen ke gereja, yang Hindu, Buddha, dan sebagainya ke tempat ibadahnya masing-masing, juga mengucap syukur setiap hari. Ketika kita mengalami nikmat, sehat, nikmat sempat, atau segala rezeki yang kita terima. Dan di samping itu juga, ketika kita sehat, kita bisa melayani orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita sayangi, papa mama kita, suami istri kita, anak-anak sebagai titipan Tuhan sama kita, dan sesama di sekitar kita. Namun apabila kita mengalami sakit, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah diri sendiri pun kita tidak mampu melayani. Jadi kita tidak mampu melayani diri sendiri di saat kita sakit. Nah, sebenarnya ketika Anda sakit, Anda tinggal memperhatikan 3 konsep penyembuhan atau 3 kunci penyembuhan yang paling utama adalah Tuhan Maha Penyembuh. Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Tuhan pun berjanji ketika Tuhan menurunkan sakit, Tuhan juga menurunkan obatnya. Ternyata bahwa alam raya ini Tuhan ciptakan untuk kita, ternyata bahwa daun kelor ada fungsinya, kulit manggis ada fungsinya, dan berbagai tumbuhan yang lain ada fungsinya. Ini adalah pemberian Tuhan kepada kita hambanya, kita umatnya. Maka ketika Anda sakit, curhatlah sama Tuhan, ceritalah sama Tuhan, mintalah kesembuhan sama Tuhan, dan menangislah sama Tuhan. Yang kedua adalah diri sendiri. Anda harus meyakini bahwa Anda bisa sembuh. Bangun sugesti dengan pola pikir Anda. Ucapkan sembuh, 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 sembuh secara kontinu, maka Anda bisa sembuh. Banyak orang di luar sana ketika saya tanyakan sudah minum obat apa belum. Teman saya pernah saya katakan begitu, sudah minum obat apa belum? Dia katakan sudah konsumsi bro. Tetapi ketika dia meninggal, ternyata di balik bantal banyak berserakan obat kimia. Di balik jendela banyak berserakan obat kimia. Suplemen-suplemen yang kita beri tidak dia konsumsi karena dia merasa bahwa sakit itu satu kutukan. Ternyata Allah tidak pernah mengutuk seseorang. Allah mau kita sakit supaya kita menyadari betapa pentingnya hidup sehat itu sendiri. Jauh depresi, jauh stres, maka Anda bisa sembuh. Yang ketiga adalah yakin medianya, yakin sarana. Setiap sarana yang diberikan, entah itu produk kimia, dari dokter Anda, dari perawat Anda, atau suplemen makanan atau produk herbal yang diberikan kepada Anda oleh sesama di sekitar Anda, orang-orang yang Anda sayangi, Anda harus meyakini bahwa itu sebagai wasilah yang membawa Anda pada kesembuhan. Tetapi kalau sejauh mana Anda tidak percaya pada produknya, gimana Anda bisa sembuh? Saya yakin semahal manapun satu produk tidak bisa menyembuhkan Anda kalau Anda tidak yakini sarananya. Nah, pandangan para ilmuwan tentang sakit itu sendiri bermuara dari pikiran. Pikiran itu bisa berdampak pada sakit seseorang. Seseorang itu bisa jantungan karena pikiran. Seseorang itu bisa diabetes karena pikiran. Yang kedua adalah pola hidup dan gaya hidup yang salah. Tidur yang tidak teratur, tidak pernah berolahraga. Dan yang berikut adalah pola makan yang salah. Allah memberikan gigi taring cuma 4. Allah berpesan, kurangi makan daging. Allah berpesan, banyak makan sayur dan buah. Tetapi kita membalikan fakta. Sebenarnya, pesan Allah adalah kita cenderung lebih memperbaiki pH tubuh kita. Dengan makan buah dan sayur, pH kita itu akan jadi seimbang. Maka kita terhindar dari sakit yang kita derita. Ketika pH kita mencapai 7,35,
Rahasia yang berikut adalah genetik. Genetik ini akan mempengaruhi. Papa mamanya diabetes, anaknya pasti diabetes. Tetapi sebenarnya kita bisa memutus mata rantai itu, mata rantai genetik itu. Yang penting pola makan, pola hidup kita tidak ya kita nyontek papa mama kita. Kita harus keluar dari koridor itu. Kita keluar dari pola makan dan pola hidup papa mama kita sehingga kita bisa memutuskan mata rantai. Dan rahasia yang terbesar dalam kehidupan kita sebenarnya rahasia kekurangan enzim. Akhirnya para ilmuwan menemukan bahwa satu rahasia yang paling prinsipil adalah rahasia kekurangan enzim pangkal yang diberikan oleh Allah sama kita. Yang diberikan oleh Tuhan sama kita. Makanya dulu kita kecil ketika kita jatuh dari sepeda. Ya, orang tua selalu menyarankan pakai liur karena itu sesungguhnya enzim. Jadi enzim itu sifatnya kodrati. Enzim itu sudah diberikan oleh Allah, oleh Tuhan yang kita imani di saat kita terbentuk sebagai individu manusia. Tuhan juga berpesan kita harus menjaga enzim itu supaya kita tidak sakit atau kita tidak mati dengan struktur gigi taring yang diberikan, struktur gigi seri yang kita ada seperti itu. Nah, rahasia kekurangan enzim ini terkuat setelah para ilmuwan meneliti tentang khasiat enzim itu sendiri. Salah satu di antaranya Profesor Dr. Hiromi Shima, seorang guru besar di Albert Einstein College Amerika Serikat, seorang dosen, guru besar ilmu bedah, seorang berkebangsaan Jepang. Pandangan para ilmuwan tentang enzim itu sendiri adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis yang mempercepat reaksi biologis dan mengawali sistem penting metabolisme tubuh kita dan mengurai sisa dari sistem metabolisme tubuh manusia itu sendiri. Maka enzim itu sebenarnya sesuatu yang paling hakiki, sesuatu yang paling vital di tubuh kita. Karena tanpa enzim, seseorang manusia itu tidak dapat hidup. Nah, segmen yang menarik yang diluncurkan oleh Profesor Dr. Hiromi Shima dalam bukunya Miracle Enzim, beliau mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada sakit di dunia ini, yang ada adalah kita kekurangan enzim. Ketika enzim pangkal pada tubuh manusia itu berkurang, maka seorang itu akan sakit. Ketika enzim pangkal pada tubuh manusia itu habis, maka seorang itu mati. Segmen beliau yang paling menarik adalah kanker ganas saja bisa tuntas dengan terapi enzim. Kanker ganas saja bisa tuntas dengan terapi enzim. Maka PT Biban Global Indonesia memunculkan enzim, namanya enzim eksogen itu sendiri. Yang kita akan bahas hari ini. Nah, penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan enzim banyak banget. Termasuk penyakit degeneratif yang kita alami, yakni jantung, gondo, penyakit usus, stroke, gagal ginjal, diabetes, kekurangan gairah hidup, dan berbagai penyakit degeneratif lainnya. Hal ini diakibatkan karena kekurangan enzim menurut pandangan para ilmuwan di era terakhir ini. Nah, inilah enzim Biban Global Indonesia. Enzim Biban Global Indonesia adalah ekstrak dari fermentasi dingin, ya, perpaduan dari beberapa komponen, yakni buah-buahan, sayur-sayuran, dan herbal. Ini adalah enzim kita, kecil-kecil cabai rawit. Nah, kita juga legalitasnya sudah jelas, kita berbadan POM, sehingga para distributor tidak usah takut-takut untuk memasarkan produk ini. Harga netnya minimal adalah Rp200.000. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya, Pak Jono, terus bagaimana teknik pembuatan enzim itu sendiri? Bagaimana sistem kerja dari enzim itu sendiri? Saya sedikit menjelaskan tentang teknik pembuatan enzim. Teknik pembuatan enzim saya ulangi lagi lewat proses fermentasi dingin yang memandukan dua teknologi. Yakni pertama adalah teknologi nano. Teknologi yang memperkecil mikrokluster sehingga gampang diserap oleh tubuh kita. Saya ambil contoh ketika saya memegang biji jagung dan tepung jagung. Kira-kira ketika saya masukkan ke mulut, mana yang lebih cepat terulek? Tentunya adalah tepung jagung. Itu adalah ilustrasi sederhana teknologi nano. Teknologi yang kedua adalah teknologi double strength. Teknologi yang mempercepat reaksi.